Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa TLM tingkat 1. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pewarnaan sederhana. Karena nanti praktikumnya kita adalah kita akan melakukan pewarnaan bakteri. Dalam hal ini adalah pewarnaan sederhana. Nah, sebelum kita lanjut ke pewarnaan sederhana, Ibu ingin mereview kembali materi mengenai mikrobiologi, khususnya tentang klasifikasi mikrobiologi. Dalam hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa mikrobiologi cakupannya antara lain kita mempelajari bakteri, kemudian juga kita mempelajari jamur, virus, dan juga organisme mikroba yang lain. Nah, dalam klasifikasi bakteri ini, struktur sel bakteri seringkali kita bedakan antara struktur dan fungsi dari bakteri sebagai mikroorganisme dengan archaea ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa bakteri itu struktur dasarnya seperti apa. Jadi struktur dasar dari bakteri, sifat dari bakteri dalam penggolongan selnya, bakteri itu mungkin kalian masih ingat ya, dia masuk prokariot atau eukariot. Tentunya kalian masih ingat ya bahwa bakteri itu dia masuk dalam sel prokariot. Nah, sel prokariot itu mempunyai struktur, yaitu di gambar kita dapat lihat di situ ada sitoplasma sel bakteri, kemudian ribosom, kemudian sitoplasma membran. Dari sini yang penting kita pahami bahwa inti selnya itu dia tidak memiliki selubung inti atau tidak memiliki di sini ya, tidak memiliki inti sejati. Jadi tidak memiliki inti sejati. Sehingga dia bukan disebut dengan nukleus tetapi nukleoid karena dia tidak memiliki membran inti sel. Dia memiliki membran sel, membran sitoplasma, tetapi tidak memiliki membran nukleus. Nah, sehingga dia dikatakan tidak memiliki inti sejati, sehingga disebut nukleoid, bukan nukleus. Kalau nukleus itu pada sel eukariot ya, termasuk sel tumbuhan, hewan dan manusia itu eukariot. Tetapi untuk bakteri karena dia inti selnya itu tidak memiliki membran inti, maka disebut dengan nukleoid. Nah, jadi untuk prokariot itu dalam mikrobiologi itu dibagi atau diklasifikasikan dalam dua grup besar, yaitu eubakteria dan archaea ya. Jadi sini poin yang paling pentingnya adalah ada tidaknya komposisi dinding sel ya. Nah, di situ kemudian untuk sel bakteri itu secara garis besar ada bentuk kokus. Nah, ini kita review kembali yang kemarin ya, ada bentuk kokus, ada diplococcus. Jadi diplococcus itu berarti bentuk kokus yang bentuknya itu dua-dua ya. Kemudian juga ada bentuk basil atau bentuk batang. Ya. Kemudian ada juga bentuk spiral, bentuk koma, contohnya pada bakteri Vibrio cholera. Nah, ini secara garis besar bentuk bakteri. Kita lihat pada gambar ada bentuk kokus berarti bulat, ada diplococcus dua bergandengan dua, ada staphylococcus seperti anggur, ada streptococcus seperti untaian rantai. Kemudian basil, ada kokobasil berbentuk basil tetapi lebih seperti juga kokus ya, antara kokus dan basil. Kemudian ada bentuk basil, ada diplobasil. Nah, itu struktur bakteri secara umum. Jadi kalian ingat bahwa bakteri itu termasuk dalam penggolongan sel prokariot karena inti selnya tidak memiliki membran. Nah, ini penting sekali karena inilah yang membedakan bakteri dengan mikroorganisme yang lain ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pewarnaan bakteri ya. Kita masuk ke pewarnaan bakteri. Kita akan membahas mengenai pewarnaan sederhana. Ya, nanti kita juga akan praktikum bagaimana pewarnaan sederhana. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat tadi ya struktur sel bakteri itu seperti apa.
Jadi pewarnaan bakteri diharapkan mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam jenis pewarnaan, kemudian alat dan bahan pewarnaan itu apa, kemudian cara kerja masing-masing pewarnaan. Untuk pewarnaan sederhana ini akan kita bahas di mikrobiologi. Untuk pewarnaan gram, pewarnaan basil tahan asam itu nanti kita akan bahas di mata kuliah bakteriologi klinik ya. Nah, pewarnaan itu adalah suatu teknik untuk mempelajari morfologi bakteri dengan cara pemberian zat warna kepada sel bakteri. Jadi dengan adanya pewarnaan, maka bagian-bagian sel itu dapat diamati karena dapat menyerap zat warna yang berbeda oleh masing-masing bagian sel. Nah, jadi kalau tidak diwarnai, kita tidak dapat membedakan mana latar belakang preparat kita, mana bakteri, sitoplasma bakteri itu. Nah, kenapa perlu diwarnai? Karena bakteri itu ukurannya sangat kecil. Jadi ukurannya itu 0,5 sampai 1 mikron kali 10 mikron, sangat kecil ya. Nah, kalau kita melihat bakteri itu di bawah mikroskop, itu tidak jelas bagian-bagiannya. Sehingga untuk melihat dengan jelas bakteri itu, bagian-bagian bakteri itu, maka kita harus memberikan zat warna. Jadi pada umumnya zat warna itu ada dua ya, ada yang bersifat asam, berarti dia komponennya adalah anion. Ada yang bersifat basa, berarti dia komponennya adalah kation. Nah, bermacam-macam zat warna bakteri itu ada safranin. Kalau safranin dia berarti bisa memberikan warna merah, gentian violet berarti warna ungu, methylene blue warna biru, malacid green hijau, carbolfuchsin merah. Kemudian struktur dinding sel dari bakteri itu secara garis besar tadi sudah ya dijelaskan di awal. Kemudian yang paling penting dari dinding sel bakteri itu ya adalah bagian-bagian dari dinding sel itu, yaitu ada lapisan peptidoglikan dan ada asam teikoat. Kemudian membran plasma dari bakteri, ada membran protein, ada lapisan fosfolipid. Nah, sini kita akan menjelaskan mengenai pewarnaan sederhana. Jadi pewarnaan sederhana hanya menggunakan satu saja zat warna. Nah, kemudian dari pewarnaan sederhana ini kita tidak dapat membedakan sifat dari bakteri itu. Jadi hanya pewarna awal ya, untuk melihat saja ukurannya saja, ukuran dan bentuk dari bakteri. Ya, kemudian apabila kita sudah menggunakan lebih dari satu warna, maka itu sudah masuk pewarnaan diferensial. Kalau pewarnaan diferensial, kita bisa melihat bagian-bagian bakteri yang lain, dan ini merupakan identifikasi awal. Misalnya pewarnaan gram. Ya, ada gram positif, ada gram negatif. Ini juga kita sudah bahas pada materi yang lalu, klasifikasi bakteri. Jadi bakteri berdasarkan pewarnaan gramnya, apabila dia diwarnai dengan pewarnaan gram, maka ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas pewarnaan yang bukan pewarnaan diferensial, yaitu pewarnaan sederhana saja. Jadi kita hanya menggunakan satu macam satu warna saja ya, apakah itu warna merah ataukah warna biru ya. Jadi pengecatan sederhana ini hanya mengetahui bentuk bakteri dengan warna tertentu ya. Jadi persediaannya untuk persiapannya ada sediaan yang akan dicat preparat kita, kemudian larutan methylene blue pewarnanya. Jadi kalau kita bisa pilih methylene blue untuk memberikan warna biru, ataukah warna merah kita berikan safranin. Ya, jadi dia hanya satu saja, satu warna, kuman terwarnai ya. Kemudian cara kita melakukan pengecatan adalah sediaan kita cat dengan methylene blue selama 1-2 menit, kemudian satu warna selanjutnya dibuang dan sediaan dicuci dengan air dan dikeringkan dan diperiksa. Ya, kemudian selanjutnya cat-cat yang digunakan tadi ya, itu bisa kita gunakan methylene blue, bisa kita gunakan safranin. Setelah kita warnai, difiksasi, jadi kita membuat preparat dulu, nanti praktikum selanjutnya kita akan buat preparat, kemudian kita keringkan lalu difiksasi ya, kemudian diletakkan di atas jembatan pewarnaan, kemudian kita kasih pewarna apakah methylene blue atau satu jenis yang lain safranin, kemudian kita diamkan 1-2 menit, kemudian kita buang larutannya, cuci dengan air mengalir sampai bersih, kemudian baru kita keringkan, dan bisa kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan terlebih dahulu memberikan oil imersi dengan perbesaran 100 kali untuk melihat bakteri ini ya.
Jadi hasil itu semua bakteri akan berwarna biru karena tadi satu warnanya adalah biru. Kalau satu warnanya adalah merah, maka bakterinya akan berwarna merah. Jadi tujuan dari pewarnaan sederhana ini hanya mengenal bentuk saja, ukuran dan susunan sel bakteri. Kita tidak bisa mengetahui sifatnya, juga kita tidak bisa mengetahui apakah bakteri itu gram positif atau gram negatif ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan atau pewarnaan sederhana ini bisa kita lihat videonya berikut ini untuk lebih memudahkan kalian memahami mengenai pewarnaan sederhana ini. Ini preparatnya dulu kita buat ya. OC-nya ini dibakar dulu, kemudian baru kita mengambil biakan bakterinya.
tulisannya ya. Jadi warna materi ini warna merah, berarti dia cat warnanya adalah safranin, dan latar belakangnya adalah transparan dengan perbesaran 1000. Ini adalah Escherichia coli. Kemudian yang warna ungu tadi, dia warnanya ungu, latar belakangnya putih. Ya, ini ya. Demikian untuk materi hari mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.